Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup pokoknya malah. Oke, jadi di video kali ini saya masih membahas tentang itu hari nu disorot murai, hari nu dibahas anis merah baelah. Kongsi, saya juga pernah mengalami mengurus tentang burung anis merah, dan di sini ada pertanyaan katanya teh dari Akang Firman ya. Katanya teh begini pertanyaannya teh. Nong, saya punya burung anis merah. Dia itu mau bunyi, mau gacor kalau tidak ada keramaian, kalau sunyi, kalau sepi, kalau dia nggak ada dempes ya. Tidak jarang bedug itu kudu di tanana meh sunyi. Tapi kalau ada keramaian, dia itu tidak mau bunyi sama sekali. Bagaimana cing sok teh nong mengatasinya? Asa geus aya lieuran ieu hulu saeutik. Oke. Kalau yang seperti itu mah gampil, Kang. Insyaallah lah bisa diatasi, tiasa ditangani ku urang sadayana. Jangankan sama laki-laki, sama si nong aja yang awewe sejati ini bisa ditangani insyaallah, asal sing yakin jeung sing percaya bahwa Allah Maha Kawasa. Anjir, ngomong-ngomong gitu kudu ditiung dong. Oke, kita awali saja ya. Karena lah kudu bercalik. Oke, di sini yang jadi pertanyaan katanya teh, dia itu mau bunyi ketika tidak ada siapa-siapa. Dia itu mau gacor ketika dia itu sedang menyendiri, sedang sepi, sedang sunyi. Kenapa bisa faktor seperti itu bisa menimpa kepada burung kesayangan kita? Karena apa? Karena burung itu semua itu tergantung kebiasaan. Ada pepatah yang mengatakan bisa karena terbiasa. Itu bukan hanya sekedar sampul buku, Kang. Bukan. Rajin pangkal pandai itu bukan hanya sekedar slogan, bukan, tapi itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Anjir, nang tumben atas ngopi mah euy beak jeung dedak-dedakna aing mah. Oke, jadi dari sini kita itu akan membahas dulu ya kenapa burung kita itu bisa berbunyi pada saat dia itu menyendiri saja, tidak ada keramaian dan juga tidak ada siapa-siapa. Jadi dia itu sedang bunyi, sedang gacor, pas melihat kita dia itu langsung begini, langsung ngehunted lagi, ngebetem. Nah, karena apa? Apakah karena dia pemalu? Iya, seperti nong anjing aya ngababetkeun. Nah, biasanya itu burung-burung yang seperti itu karena kita pengondisiannya. Ada burung yang dia itu cuma mau gacor di kandang eme. Ada itu burung yang hanya mau gacor di dalam rumah saja. Ada burung yang hanya mau gacor ketika dia digantung di atas ketinggian. Ada burung yang hanya mau gacor saat dia itu ditaruh di bawah. Seperti burung akang, kalau ditaruh di bawah itu gacor sekali. Ini maaf ya suaranya burung murai dikarenakan memang burung anis saya itu udah dijual sama Kang. Jadi begini Kang, jadi kita itu kalau ngejemur burung, kalau naruh burung, ini dari solusi dulu ya. Kalau ngejemur burung, kalau naruh burung itu burung jangan cuma kalau dijemur kalau digantung di depan teras seharian dia itu digantung di depan teras itu dia itu hanya akan mau gacor ketika dia itu di depan teras saja. Nah, seperti itu. Kalau dia itu kalau dideketin sama yang ibu-ibu ngagosip, dia itu mau gacor. Tapi pas dijauhkan dari ibu-ibu yang ngagosip jeung tukang sayur, itu burung macet lagi bunyinya. Ada juga burung yang hanya mau gacor ketika dia itu lagi sunyi. Seperti punya Akang. Ada burung yang hanya mau gacor hanya di dalam kerodong saja, ada. Jadi bagaimana nong ciksok perawatan pengondisiannya? Nah, biasanya yang saya lakukan, Kang, dari saya konten di burung murai juga, saya selalu memberitahukan kepada semua orang anu nonton we, anu teu nonton mungkin atuh nyahoeun karena konten urangnya. Biasanya saya itu pagi-pagi itu mengembunkan. Untuk treatment pagi kita mengembunkan di mana, Nong? Kali-kali kita bawa ke sungai. Kali-kali kita bawa ke sawah, kali-kali kita bawa ke dekat masjid ya. Kalau di sungai, kalau di sawah itu tempatnya sunyi, hening, sepi. Jadi dia itu harus mau gacor di tempat yang hening, yang sepi.
Kalau di dekat masjid seperti rumah saya, dia itu harus mau gacor karena apa? Ini di sini keramaian. Dari jam 5 subuh yang ngaji di sini sudah mulai raing. Sudah mulai bukan raing atuh. Sudah mulai banyak sekali orang yang mengaji di sini dari jam 5 subuh. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Dia itu pas ngedenger adzan, dia langsung cocoros-cosan. Karena apa? Karena dia itu terbiasa dengan keramaian. Ada juga burung teh yang mau di gacornya teh saat dikerodong we. Mun dikerodong gacor, lamun dibuka mah kalau diablag itu burung ngahunted, macet bunyi lagi. Nah, setelah kita embunkan dari jam 5 sampai ke jam 6 ya Kang, harus pengembunan itu, dan juga tempatnya jangan cuma di depan digantung di teras, itu tidak baik, dan itu juga manfaat dari pengembunan itu tidak sampai untuk si burung anis merah tersebut. Nah, setelah diembun dari jam 5 sampai jam 6, kita kasih pakan. Untuk kasih pakan juga harus tepat. Dikarenakan di sini burung akang sudah mau bunyi, sudah mau gacor, berarti untuk pakan tidak usah dikasih tahu. Tapi kemarin ada yang nanya, katanya Teh Nong, jangkrik bagusnya dikasihnya sore berapa, pagi berapa, biar burung saya itu tidak macet bunyi. Kemarin yang pertanyaan yang saya itu bawa begini nih ya, ini saya mau ngiripik nih. Nah, yang bawa begini nih. Apa kemarin itu saya teh bawa naon atunya ngaranna teh hileud cau. Iya, yang ada gambar hileud caunya. Biasanya kalau untuk jangkrik itu banyak mengandung karbo, tapi dia itu juga menyumbang untuk birahi, untuk emosi juga banyak menyumbang ya. Dan juga jangkrik itu pakannya itu harus yang padat gizi penuh nutrisi, diantaranya harus buah-buahan dan juga sayuran, jangan cuma makan kararas dan kertas. Jadi itu juga penyumbang buat makanan si burung kita, si burung anis kita, si burung murai kita, si burung cendet, si burung pleci dakun. Biasanya saya itu memberikan pakan untuk jangkrik itu semacam sayur-sayuran ya. Wortel bagus untuk meningkatkan staminanya, apel bagus untuk suaranya supaya mengkristal, terus buah mengkudu atau daun mengkudu itu supaya suaranya itu bagus, supaya tidak serak ya, seperti itu. Nah, Mang Pak? Hah? Kalah heulanya. Pokok deui ini bikin ka mana bieu teh. Kela. Itu yang biasanya saya lakukan kepada burung-burung saya ya. Jadi burung-burung saya itu saya kasih aja pakan-pakan yang seperti itu, tapi kadang burung itu pengondisiannya dia juga tidak mau memakannya, dikarenakan apa? Dikarenakan kadang-kadang kalau yang pakannya itu daun pepaya ya, itu memang jangkriknya itu pahit. Emang kusia dirasa anong ya. Kenapa ini burung saya tidak mau memakan jangkrik yang pakannya itu daun pepaya? Daun pepaya itu bagus untuk burung yang mencret ya, terganggu di sistem metabolismenya, di sistem pencernaannya, itu kasih aja daun mengkudu ya, pakan si jangkriknya itu. Nah, setelah dikasih pakan, biasanya saya kasih pakan jangkrik itu untuk yang udah nginjek umur itu 5, untuk burung pastol saya kasih 3, dan untuk burung trotol saya kasih 2. Itu untuk pakan jangkrik. Ingat-ingat ya. Nah, setelah itu kita itu jemur dia. Kita jemur dia itu untuk burung yang nginjek umur saya kasih 15 menit. Kalau untuk burung pastel saya 10 menit, dan untuk burung trotol saya kasih 5 menit penjemuran. Kalau yang ada waktu setiap hari untuk penjemuran, kalau yang tidak ada waktu ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali aja, asal kejemur, jangan sampaikan dia berjamur seperti Nong yang tidak pernah dibawa ulin ya. Ku akang ke Alfamart. Nah, di sini titik pengondisiannya, kupingkeun ya. Kita itu setelah dijemur kita bawa ke rumah, angin-anginkan di rumah. Bagaimana yang bagusnya itu Nong? Seminggu sekarang burung bawa di tempat yang sunyi, taruh aja di tempat yang sunyi. Nah, di kanang embe itu, entah di belakang rumah itu kita taruhnya. Seharian dia itu sampai ke nanti ketemu lagi sama kita itu pas waktu kasih pakan. Ya, seperti itu. Kasih pakan biasanya saya jam 4 sore untuk semua burung, untuk burung anis, untuk burung murai saya kasih jam 4 sore. Dikarenakan apa? Biar tidak repot. Kalau pagi-pagi saya kasih makan jam 7 semuanya kayak saya kasih pakan. Nah, seminggu kita kasih di tempat yang sunyi. Dengerin, mau gacor gak? Dia mau gacor Nong di tempat sunyi. Minggu ke depannya kita bawa. Kalau ibu-ibu yang sedang ngegibahnya itu di mana? Sok. Dan ibu-ibu masuk terak kuat dengan teko penghilayan juga orang. Asal aya ngagosip aing teh.
Gosip digasak makin sip. Anjir aing geus nepikeun ka nyaho eta slogan eta. Digasak makin sip, dia bawa hayam aja. Ini nih yang harus digasak manong. Iya kan lah sebentar ya. Loba tamu dikeresakeun na teh poe ieu teh. Heeh, loba tamu satalung lamun tamu na teh mere duit, lajangkeun kalah sabalikna kalah nginjem duit. Heeh. Nah, biasanya itu yang saya lakukan. Setelah dia itu mengondisikan di tempat yang ramai, dia itu mau bunyi, di tempat yang sunyi dia itu mau bunyi, di dalam rumah dia mau bunyi, di kerodong dia mau bunyi, di ablag dia mau bunyi, itu pengondisian. Jadi seminggu sekarang di ibu-ibu yang ngegosip di dekat tukang sayur kurang teh bawa weh. Dan ini mah tidak seperti burung murai, burung anis mah bukan burung petarung, burung anis mah boleh jinak, justru harus jinak. Nanti besok saya mau mengondisikan bagaimana burung yang gira supaya jinak. Ya burung muda hutan, ya anis muda hutan. Bawa dia itu ke tukang sayur. Sok daekeun ngagosip bapak-bapak oge. Ari ka bawa teuing maka bemun aya terong. Wah, geus beak terong anu panjang gini heuh. Terong kental kuda di sini ngaranna teh terong ungu we atuh seperti ini ya. Bawa dia itu. Mau gak bunyi? Harus mau bunyi. Nang geus saminggu encan bunyi, 2 minggu atuh sugahan dibawa we. Pokoknya mah di mana ada keramaian kita bawa. Itu untuk pengondisian. Setelah itu kita bawa ke rumah. Mau gak dia itu gacor di dalam rumah? Harus mau. Seminggu kita bawa di dalam rumah. Dia itu setelah dijemur taruh di dalam rumah, mau gak gacor? Harus mau. Itu pengondisian. 1 minggu mana kurang waktunya. Karena burung saya belum bisa beradaptasi atau 2 minggu, sebulan atau pengadaptasian teh. Nggak perlu waktu nanaon oga tuh. Ada levelnya, ada tingkatannya, step by stepnya. Seperti itu. Setelah dia itu mau bunyi di dalam rumah, bawa kita itu. Dia itu harus mau gacor di depan teras. Dia harus mau gacor. Dia juga harus mau gacor ketika kita bawa dia ke sungai, ketika dia bawa ke sawah. Nah, itu pengondisian namanya. Dan untuk di sore harinya, bagaimana nong? Untuk di sore hari biasanya saya itu memberikan pakan anis merah saya itu cacing tanah 2 lonjor saja. 2 lonjor ya, 2 lonjor. 2 lonjor saja. Karena ini yang saya bahas itu burung yang ngincep umur, bukan patol ataupun bukan trotol. Ya, seperti itu. 2 saja supaya dia itu tidak kelebihan pakan. Kelebihan extra fooding juga bisa menyebabkan dia itu macet bunyi. Seperti halnya kekurangan ekstra fooding juga dia itu macet bunyi. Seperti halnya begini aja lah, kalau di manusia antara yang gizi buruk sama obesitas itu sama-sama saja. Kekurangan gizi dan kelebihan gizi itu juga bisa menjadi penyebab dia itu macet bunyi. Anjir aing jadi kena pakar gizi. Iya. Aduh aing engke tekat pameran. Wanci burit surya reka pamit la anjir aing jeung padang bisa ditampilin ke kalian gangguan siram nginang. Aing resep pisan ke pasar malam. Dan dulu juga saya kan ketemu sama Akang itu di pasar malam. Aing jadi nostalgia. Akang teh tukang omak banyu. Jadi aing hayang gratisan. Aing di kapan agak aing ulah nepi ka ngaluarkeun duit. Nah, itu ada kala curhat. Itu biasanya yang saya lakukan pas setelah jam 4, kita itu setelah dia itu dikasih pakan, barulah kita rup lagi kerodong. Untuk pemandian bagaimana nong? Untuk pemandian saya lakukan untuk burung anis seperti ini. Untuk burung anis sehat, ini burungnya sehat, cuma dia itu pengondisian tempat saja. Saya memandikan dia itu 1 minggu 2 kali, pagi hari saja. Berbeda dengan halnya untuk yang menurunkan over birahi, over emosi, saya mandinya itu mandi malam sekitar jam 7 malam aja. Jangan terlalu malam, karena apa? Karena nanti bisa menyebabkan burung anis merah kita itu suhunya itu turun minus atau trouble. Tapi berbeda halnya kalau mandi pagi itu bisa untuk menaikkan emosi, bisa untuk menaikkan birahi dan menstabilkan. Ya, seperti itu. Jadi overall untuk keseluruhan ini burung Akang itu cuma butuh pengondisian aja. Pengondisian di mana dia itu mau gacor ketika banyak orang, pengondisian di mana dia itu mau gacor ketika ada keadaan sunyi, senyap, sepi, mau gacor. Ketika dia itu di dalam rumah dia mau gacor, di halaman dia mau gacor, di kerodong dia mau gacor, di ablag juga dia mau gacor. Tadi treatmentnya itu seperti tadi treatmentnya itu. Jadi kita itu pas setelah dia itu dijamur ya, penjemuran saya lakukan jam 7, jam 8, jam 9. Silahkan pilih untuk durasi 15 menit saja Kang. Jangan terlalu lama karena bulu burung anis akan cepat kusam, tidak akan glowing, tidak akan bening. Itu juga akan mengurangi nilai ya, nilai untuk kita yang melihatnya dan juga penyumbang katarak. Biasanya itu yang saya lakukan.
Setelah dijemur saya gantung saja untuk pengondisian. Kali-kali oh di imah ceijem ya, heeh, sok ibu-ibu teh ngagosip nanti bari ngaliwat bari balak kecrot. Nah taruh di sana. Itu mungkin burung akan pengondisian dulu, burung akan takut dulu, burung akan ngahunten, tapi tidak apa-apa. Segala sesuatunya itu butuh proses. Taruh aja di imah ceijem seminggu mah 2 minggu tapi sebulan, tapi kan dia mau gacor. Pertama dia itu akan ngeriwik halus, setelah ngeriwik halus baru dia itu akan ngeriwik kasar jarang, terus dia itu ngeriwik kasar padat, rapat. Nah, nanti dia itu akan mulai ngeriwik gacor, teler. Wah, punya buat ambil ikan enggak? Enggak. Hah? Enggak punya. Oke, segitu dulu lah konten dari Jenong Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.